Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah dengan NIM 2311101046 dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Halo teman-teman, di video kali ini kita akan melihat bagaimana sistem pendidikan berjalan di beberapa negara yang terkenal dengan kualitas pendidikannya, yaitu ada Finlandia, Estonia, Belanda, dan Australia. Selain itu, saya juga akan merekomendasi untuk memperbaiki pendidikan di Indonesia, khususnya dari sisi sistem, model pembelajaran, penilaian, dan kebijakan pendidikan. Mulai dari Finlandia dulu. Negara ini sering banget jadi acuan soal pendidikan terbaik di dunia loh. Di sana, semua anak punya kesempatan yang sama untuk dapat pendidikan berkualitas dan hanya lulusan terbaik saja yang boleh jadi guru. Yang menariknya, di Finlandia nggak ada ujian nasional. Prinsip mereka, test less, learn more. Estonia. Estonia ini jago banget dalam hal digitalisasi pendidikan. Hampir semua sekolah sudah terhubung dengan teknologi dan kurikulumnya juga menyesuaikan dengan kebutuhan zaman, terutama di bidang STEM dan literasi digital. Penilaian di Estonia lebih fokus ke asesmen formatif dan feedback, bukan cuma nilai akhir. Pendidikan di Belanda. Di Belanda, pendidikan itu sangat inklusif dan fleksibel, di mana siswa bisa memilih jalur akademik, vokasi, atau campuran sejak dini. Model pembelajarannya banyak berbasis proyek, jadi siswa dilatih untuk berpikir kritis dan kerjasama. Pemerintahan Belanda juga memastikan semua daerah dapat diakses pendidikannya yang sama bagusnya. Terakhir, pendidikan di Australia. Di Australia, kurikulum nasionalnya tetap fleksibel dan penilaiannya dilakukan secara berkelanjutan. Sana punya kebebasan untuk menyesuaikan metode belajar sesuai dengan kebutuhan siswanya. Pemerintahan di sana juga rutin loh memfasilitasi pelatihan dan dukungan untuk para guru. Dari keempat negara itu, ada beberapa sistem yang harus diterapkan di Indonesia, khususnya dari sisi sistem, model, penilaian, dan kebijakan. Sisi sistem, Indonesia perlu meningkatkan kualitas guru misalnya dengan pelatihan dan seleksi yang ketat seperti di negara Finlandia. Rataan akses pendidikan juga penting supaya semua anak di pelosok bisa dapat pendidikan yang sama bagusnya. Untuk model pembelajaran, lebih banyak terapkan pembelajaran yang berbasis proyek dan kerjasama dengan mengembangkan skill abad 21 seperti kreativitas, kolaborasi, dan inovatif dalam pembelajaran. Sisi penilaian, sebaiknya kurangi ujian nasional dan penilaian KKM. Lebih baik gunakan asesmen formatif selama proses belajar. Feedback yang membangun juga penting banget loh, bukan sekedar angka di rapor saja. Dan yang terakhir, konsistensi kebijakan pendidikan itu sangat penting agar program tetap berkelanjutan. Pemerintah perlu melibatkan banyak pihak, mulai dari guru, orang tua, sampai masyarakat. Jadi itulah rangkuman pendidikan di negara Finlandia, Estonia, Belanda, dan Australia, serta rekomendasi yang bisa diterapkan di Indonesia. Sekian pemaparan materi tugas perbandingan pendidikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.